Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arkan Oktiandi dengan NIM 25115333005 dari Departemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan, konversi antar sistem bilangan dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Budi Satria MKOM. Langsung saja, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara atau metode untuk mewakili suatu nilai angka dengan menggunakan simbol atau digit tertentu berdasarkan suatu aturan atau basis tertentu. Nah, sistem bilangan ini memiliki empat, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan juga sistem bilangan heksadesimal. Baiklah, kita langsung saja. Langsung masuk ke bilangan desimal. Sistem bilangan desimal atau disebut bilangan denari merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 10 dan terdapat 10 digit yang digunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Ini contoh dari bilangan desimal. Nah, selanjutnya ada bilangan biner. Sistem biner merupakan sistem bilangan yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan dan memproses data. Nah, umumnya bilangan biner ini hanya memiliki dua digit, yaitu 0 dan juga 1. Ini ada contoh bilangan biner yang hanya memiliki dua digit, yaitu 0 dan juga 1. Nah, kita masuk ke cara mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Sebagai contoh, ini ada 7. Kita langsung saja mengkonversikannya. 7 dikurang 8 itu tidak bisa, berarti kita lewatin langsung ke 4. 7 dikurang 4 itu hasilnya 3. Berarti kita tulis 1 di sini. Nah, 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Hasil dari pengurangan ini kita kurangin lagi di belakangnya. Nah, 3 dikurang 2 itu 1. 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Jadi, biner dari desimal 7 itu ada 1, 1, dan 1. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Itu ada desimal 26. Nah, kita lihat lagi. 26 tidak bisa dikurang sama 32. Berarti kita langsung aja ke 16. 26 dikurang 16 itu hasilnya 10. Kita tulis 1 di sini. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Kita tulis lagi 1 di sini. 2 tidak bisa dikurang sama 4. Jadi kita tulis 0 di sini. Nah, 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. Kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 1 itu tidak bisa. Kita tulis 0 di sini. Nah, jadi biner dari bilangan desimal 26 itu ada 1, 1, 0, 1, 0. Baik, kita langsung ke gimana cara mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Nah, tadi kan bilangan desimal ke biner. Sekarang gimana cara kita mengkonversikan bilangan biner ke desimal? Caranya mudah, teman-teman. Kita langsung masukin aja ke contoh yang pertama. Itu bilangan binernya ada 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, gimana cara kita mengkonversikan bilangan biner ini ke bilangan desimal? Kita lihat tadi. Nah, di tabel rumus konversi desimal ke biner ini, bilangan desimalnya udah tertera kan? Jadi kita langsung aja seperti kita lihat dulu nih, di sini ada 1, ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, ada 32. Nah, kita langsung aja masukin. Tadi ada 1, terus ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, dan ada 32. Nah, caranya itu teman-teman, kita kita tuh menjumlahkan. Kalau di sini kan kita mengurangi kan. Nah, sedangkan di sini kita menjumlahkan, menambahkan bilangan desimal yang memiliki nilai biner berangka 1.
Di sini yang memiliki biner angka 1 itu ada 32, ada 2 dan juga ada 1. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 32 ditambah 2 itu 34. 34 ditambah 1 itu hasilnya 35. Jadi, bilangan desimal dari biner 1000011 itu bernilai 35. Nah, kita coba masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, itu nilai binernya 101101. Kita langsung tulis saja. 101101. Nah, caranya masih sama, teman-teman. Kita menambahkan atau menjumlahkan bilangan desimal yang memiliki nilai biner 1. Itu ada 32, 8, 4, dan 1. Kenapa 16 enggak? Karena nilai binernya itu 0. Kita cuma menjumlahkan yang memiliki biner 1. Jadi, eh, yang memiliki nilai biner 1 itu ada 32, 8, 4, dan 1. Langsung saja kita jumlahkan. 32 ditambah 8 itu hasilnya 40. 40 ditambah 44 hasilnya 44. 44 ditambah 1 hasilnya 45. Jadi nilai desimal dari biner 101101 itu 45. Nah, kita masuk ke bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu menggunakan 8 simbol angka, itu dari 0 sampai 7. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini, satu digit oktal itu setara sama 3 digit biner. Nah, ini contoh bilangan oktal. Nah, gimana cara kita mengkonversikan bilangan desimal ke oktal? Nah, di sini kan nilai desimalnya 145 kan? Nah, caranya itu kita mengubahnya dulu ke dalam bentuk biner, teman-teman. Kita mengubah bilangan desimal ini, yang 145 ini, ke dalam bentuk biner dulu, teman-teman. Nah, 145 dikurang 128 hasilnya itu 17. Nah, 17 tidak bisa dikurang sama 64, maka kita tulis 0 di sini. 17 tidak bisa dikurang sama 32, kita tulis lagi 0 di sini. 17 dikurang 16 itu hasilnya 1, kita tulis di sini. 1 dikurang 8 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. 1 dikurang 4 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. 1 dikurang 2 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 1, hasilnya 0. Nah, jadi nilai biner dari 145 itu ada 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, gimana cara kita mengkonversikan bilangan biner ini ke oktal? Nah, caranya seperti tadi, nilai satu digit oktal itu setara sama 3 digit biner, teman-teman. Jadi, langsung saja kita bagi 3 di sini. Kita bagi 3, di sini juga kita bagi 3. Nah, caranya itu, kita lihat lagi nih. Oktal itu hanya ada angka 0 sampai 7 kan. Jadi yang kita perlukan di sini hanya angka 1, di sini 2, dan juga di sini 4. Kenapa 1, 2, dan 4? Karena bilangan oktal itu hanya sampai angka 7, teman-teman. Jadi kenapa 8? Enggak, karena cuma sampai angka 7 aja gitu. Nah, kita tulis lagi di sini 1, sini 2, dan juga di sini 4. Sini kita tulis 1 dan juga 2. Nah, kita lihat nih. Bilangan yang mana aja yang memiliki angka biner 1. Oh, di kanan ini ada 1. Berarti kita tulis bawahnya 1. Di sini ada 2. Kita tulis angka 2. Di sini juga ada 2. Kita tulis angka 2. Nah, hasilnya ini
itulah yang disebut bilangan oktal, teman-teman. Jadi bilangan oktal desimal 145 itu ada 2, 2, 1. Gitu, teman-teman. Nah, biar lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, desimalnya itu ada 111. Nah, karena 111 itu nggak bisa kita kurang sama 128, jadi kita langsung aja kurangi sama 64. Nah, 111 dikurang 64 itu ada hasilnya 47. 47 dikurang 32 itu bisa hasilnya 15. Nah, 15 dikurang 16 itu nggak bisa, maka kita tulis saja angka 0 sini. Nah, 15 dikurang 8 itu bisa, hasilnya itu 7. Kita tulis angka 1 di sini. 7 dikurang 4 itu hasilnya 3. Kita tulis lagi 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kita tulis lagi 1 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kita tulis angka 1 di sini. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita masukkan bilangan binarnya dulu. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita bagi 3 lagi seperti tadi. Nah, kita masukin lagi angka yang sama seperti tadi, yaitu 1, 2, 4. Sini juga sama, itu 1, 2, 4. Sini juga 1, 2. Kenapa di sini nggak 2? Karena seharusnya di sini bisa aja kita bikin 0, jadi kita bikin 4 di sini. Jadi nggak ngaruh juga, makanya nggak kita tulis angka 4 dan juga angka 0-nya. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan. Ini semuanya memiliki angka 1 kan? Berarti langsung aja kita tulis 7. Karena bilangan oktal itu cuma sampai 7. Kenapa? Cara membuktikannya itu, karena memiliki nilai angka 1, ini semua kita jumlahkan, teman-teman. 4 ditambah 2 itu 6, 6 ditambah 1 itu 7. Makanya dapat bilangan oktalnya 7. Nah, kita lihat di tengah. Yang memiliki biner 1 itu cuma angka 2 dan 1. Maka kita jumlahkan aja, 2 ditambah 1 itu 3. Nah, kita lihat di kiri, teman-teman. Yang memiliki angka 1 itu juga 2 dan 1. Langsung aja kita tulis 3 di sini. Nah, jadi bilangan oktal dari desimal 111 itu ada 3, 3, 7. Nah, sekarang gimana cara mengubah oktal ke desimal, teman-teman? Sama seperti tadi, kita mengubah oktal ini ke dalam bentuk biner dulu, teman-teman. Kita mengubah oktal ini dalam bentuk biner, caranya itu seperti ini di contoh, teman-teman. Langsung saja kita masukin. Di kanan itu ada 0, berarti ini sudah pasti 0. Sini sudah pasti 0. Sini juga sudah pasti 0. Karena nggak ada nilainya angka 0 nih. Nah, kita lihat lagi di tengah. Di tengah ada angka 3. Berarti 4 sudah pasti 0. 3 dikurang 2 itu bisa, hasilnya 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Bisa. Nah, kita lihat lagi nih. Di kiri juga angkanya 3. Oh, berarti 1 dan juga 1. Nah, cara kita mengkonversikan ke bilangan desimal itu kita memasukkan bilangan biner ini ke tabel konversi bilangan biner ke desimal, teman-teman. Lihat sini, ini ada 1. Di sini juga ada 1. Di sini ada angka 0. Di sini ada 1. Di sini ada 1. Di sini ada 0. Di sini ada 0. Dan di sini juga ada 0. Nah, tinggal kita jumlahin aja, teman-teman.
Nanti itu dapat hasilnya itu 216. Nah, gitu caranya teman-teman. Kita sama aja seperti tadi, kita menjumlahkan bilangan desimal yang memiliki nilai biner angka satu. Itu ada 128, 64, 16, 8. Nah, biar lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita masuk contoh soal yang kedua, itu ada 255. Nah, langsung saja. 5 dikurang 4 itu bisa, hasilnya 1. 1 dikurang 2 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. 1 dikurang 1 bisa, hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. Nah, di tengah juga 5, jadi kita ikutin aja yang di tengah nih. 1, 0, 1. Nah, kita lihat nih. Di kiri itu ada angka 2, berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. 0 dikurang 1 tidak bisa, jadi kita tulis 0 di sini. Nah, caranya sama seperti tadi, kita memasukkan bilangan biner yang sudah dikonversikan ke oktal tadi ke dalam bentuk desimal. Kita tulis di sini 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, kita sama seperti tadi, kita menjumlahkan bilangan desimal yang hanya memiliki nilai biner 1, yaitu ada 128, 32, 8, 4, dan 1. Nah, nanti teman-teman akan ketemu hasilnya yaitu 170. Oke. Nah, cara mengkonversikan bilangan biner ke oktal. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Di bilangan desimal tadi kita sudah mempelajarinya gimana cara mengkonversikannya ke bilangan biner kan. Jadi langsung saja kita masukin contoh yang pertama itu ada 111. Langsung saja kita tulis angkanya 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, angkanya ada 6. Nah, langsung saja kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 2 itu 6, 6 ditambah 1 itu 7. Nah, yang di tengah juga sama, 4 ditambah 2 itu 6, 6 ditambah 1 itu jadinya 7. Nah, jadinya oktal dari biner 1111111 itu 7, 7. Nah, biar lebih ngerti kita coba masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini angkanya itu 010011. Kita langsung masukin aja angkanya. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, sudah kita masukin angkanya, kita lihat lagi nih eh bilangan desimal mana yang memiliki angka binernya 1. Oh, ada 4, 2, dan 2. Di kanan cuma ada 2, di tengah ada 4 sama 2. Langsung saja kita jumlahkan. 4 ditambah 2 itu 6. Nah, di kanan cuma ada 2, berarti kita tulis saja 2. Oktal dari biner 010011 itu tuh 6, 2. Nah, selanjutnya gimana cara kita mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan biner? Nah, caranya ya sama juga sih. Cuman bedanya ini kita balik ke atas. Nah, kita masuk ke konversi oktal ke biner. Nah, tadi kan biner ke oktal. Nah, sekarang kita konversikan oktal tuh ke biner. Sebagai contoh, di sini ada bilangan oktalnya 77. Langsung saja kita konversikan ke biner. 7 dikurang 4, itu hasilnya 3, berarti bisa kita tulis 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1, bisa kita tulis di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0, bisa kita tulis 1 di sini. Nah, kita lihat lagi di tengah nih. 7 dikurang
4 itu hasilnya 3, kita tulis 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1, kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 1 itu 0, kita tulis 1 di sini. Nah, karena cuma ada dua angka, makanya kita pakai tengah dan kanan saja. Hasilnya itu binarnya itu 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita coba masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua itu ada 6, 2. Nah, 2 dikurang 4 itu tidak bisa, makanya kita tulis 0 di sini. 2 dikurang 2 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Nah, kita lihat lagi nih. Di tengahnya berarti 6 kan? Nah, 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Kita tulis 1 di sini. 2 dikurang 2 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 1 tidak bisa. Makanya kita tulis 0 di sini. Jadi, biner dari oktal 62 itu 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bilangan heksadesimal. Nah, sistem heksadesimal ini menggunakan 16 simbol teman-teman. Beda seperti desimal yang hanya menggunakan 10 simbol, beda sama biner yang cuma pakai 2 simbol, beda sama oktal yang hanya menggunakan 7 simbol. Nah, heksadesimal ini menggunakan 16 simbol teman-teman, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sebagai 10, B sebagai 11, C sebagai 12, D sebagai 13, E sebagai 14, dan F sebagai 15. Ini ada contoh dari bilangan heksadesimal. Nah, selanjutnya kita gimana cara mengkonversikan bilangan desimal ke heksadesimal, teman-teman. Nah, cara mengkonversikannya itu kita mengubah bilangan desimal ini ke bilangan biner dulu teman-teman, baru bisa kita mengubahnya ke heksadesimal. Nah, sebagai contoh, ini ada desimalnya 215. Nah, cara mengkonversikan desimal ini kita harus mengubahnya ke biner dulu teman-teman. Jadi 215 dikurang 128 itu hasilnya 87. Kita tulis 1 di sini. 87 dikurang 64 itu hasilnya 23. Kita tulis 1 di sini. 23 tidak bisa dikurang sama 32 teman-teman. Jadi kita tulis angka 0. Nah, 23 dikurang 16 itu hasilnya 7 teman-teman. Kita tulis 1 di sini. 7 dikurang 8 tidak bisa teman-teman. Kita tulis 0 di sini. 7 dikurang 4 itu 3. Nah, 3 dikurang 2 itu 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi, kita tulis nih binernya dulu. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, gimana cara kita mengkonversikannya? Kalau oktal tadi kita membutuhkan 3 angka kan teman-teman. Nah, sedangkan heksadesimal ini kita membutuhkan 4 angka. Jadi kita bagi 4. Langsung saja kita tulis teman-teman. 1, 2, 4, 8. Nah, di sebelah juga 1, 2, 4, 8. Nah, kita lihat lagi nih. Yang eh, bilangan desimal yang punya nilai binarnya 1. Oh, di kanan ada 4, 2, dan 1. Kita jumlahkan. 4 ditambah 2 itu 6. 6 ditambah 1 itu 7. Berarti di sini 7. Kita lihat lagi di kiri. Di kiri ada 8, 4, dan 1. 8 ditambah 4 itu 12. 12 ditambah 1 itu 13. Jadi kalau 13 itu ada D, teman-teman. Kita tidak menulis angka 13, tapi kita ganti menjadi D. Berarti heksadesimalnya itu D7. Gitu.
Nah, kita coba masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu 145. Nah, 145 dikurang 128 itu hasilnya 17. 17 tidak bisa dikurang sama 64, kita tulis angka 0 di sini. 17 tidak bisa dikurang sama 32, kita tulis lagi angka 0 di sini. 17 dikurang 16 itu hasilnya 1, kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 8 tidak bisa. 1 dikurang 4 tidak bisa. 1 dikurang 2 tidak bisa. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, kita masukin lagi angka binarnya nih, teman-teman. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita bagi 4. Kita masukin lagi angka desimalnya. 1, 2, 4, 8. Sini juga 1, 2, 4, 8. Oh ya, usahakan angkanya sejajar ya, teman-teman. Kita lihat yang di kanan yang memiliki nilai binar 1 itu cuma 1, kita tulis 1 di sini. Nah, kita lihat di kiri. Yang memiliki nilai 1, yang memiliki nilai binar 1 itu ada 8 dan 1. Langsung kita jumlahkan, hasilnya 9. Jadi, nilai heksadesimal dari desimal 145 itu 91, teman-teman. Nah, berikutnya ada cara mengkonversikan bilangan heksadesimal ke desimal, teman-teman. Tadi kan bilangan desimal ke heksadesimal. Sekarang gimana caranya mengkonversikan bilangan heksadesimal ke desimal? Kita ambil contoh C4. 4 di kanan dan C juga dan C di kiri, teman-teman. 4 dikurang 8 tidak bisa. Kita tulis 0 di sini. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 2 tidak bisa. 1 dikurang 0 dikurang 1 tidak bisa. Nah, kita lihat C. C ini memiliki nilai 12. Nah, langsung saja 12 dikurang 8 itu hasilnya 4. Kita tulis 1 di sini. 4 dikurang 4 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 2 itu tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Nah, 0 dikurang 1 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Nah, sudah gini, kita langsung memasukkan binar ini ke rumus konversi binar ke desimal, teman-teman. Langsung saja 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, kita lihat nih yang angka binarnya 1 itu yang mana aja? Oh, ada 128, 64, 4. Nah, langsung kita masukin, teman-teman. Langsung saja kita jumlahkan 128 ditambah 64 ditambah 4. Nah, hasilnya itu akan ada 196, teman-teman. 96. Nah, kita coba masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu AB. Di kanan B, di kiri A. B itu bernilai 11. Nah, 11 dikurang 8 itu hasilnya 3. 3 dikurang 4 tidak bisa, hasilnya 0. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kita tulis 1 di sini. Nah, kita lihat A. A itu bernilai 10. 10 dikurang 8 itu hasilnya 2. Kita tulis 1 di sini. 2 dikurang 4 tidak bisa. Kita tulis 0 di sini. 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. Kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 1 tidak bisa. Kita tulis 0 di sini. Kita masukin lagi nih binar yang sudah kita dapat. Kita masukin lagi sini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, kita jumlahkan lagi nih yang memiliki nilai binar 1 itu ada 1 dan 8.
3, 2, 8, dan 1. Nah, hasilnya itu akan dapat 1, 7, 1, teman-teman. Lanjut, gimana cara kita mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal? Nah, tadi kan eh, waktu me- waktu mengkonversikan bilangan desimal ke heksadesimal kita juga menggunakan bilangan biner. Nah, berarti kita udah tahu nih caranya. Jadi langsung saja kita masukin nilai binernya itu satu, satu, nol, nol, satu, satu. Kita lihat dari contoh yang pertama, teman-teman. Nah, langsung saja nih. 2 ditambah satu itu 3. 2 ditambah satu itu 3. Jadi nilai heksadesimal dari bilangan biner itu 33. Nah, kita coba contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu kita masukin angkanya 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, kita lihat nih yang mana aja yang memiliki biner satu nih, teman-teman. Oh, di kanan ada 8 sama 2. Langsung kita tulis 10. 10 itu kita ganti menjadi A. Berarti kanan memiliki nilai A. Kita lihat di kiri. Yang kiri hanya ada 4 dan 1. Langsung saja 4 ditambah 1 itu 5. Kita tulis 5. Nah, jadi nilai heksadesimal dari biner 10111010 itu 5A. Nah, selanjutnya gimana cara kita mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner? Sebagai contoh di sini ada heksadesimalnya 51. Kita coba masukin 1 dikurang 8 tidak bisa, kita tulis 0. 1 dikurang 4 juga tidak bisa, kita tulis 0. 1 dikurang 2 tidak bisa, kita tulis 0. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kita tulis 1. Nah, di kiri ini itu tuh ada 5. Nah, 5 dikurang 8 itu tidak bisa, kita tulis 0. 5 dikurang 4 bisa, hasilnya 1. 1 dikurang 2 tidak bisa, hasilnya 0. 1 dikurang 1 bisa, hasilnya 0. Kita tulis 1 di sini. Nah, jadi nilai biner dari heksadesimal 51 itu ada 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita coba masuk ke contoh yang kedua. F. F itu nilainya 15. Nah, kita coba nih 15 dikurang 8 itu hasilnya 7, kita tulis 1 di sini. 7 dikurang 4 itu hasilnya 3, kita tulis 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1, kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. Nah, di kiri ada 7, teman-teman. 7 dikurang 8 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. 7 dikurang 4 eh, hasilnya 3, kita tulis 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1, kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. Jadi, nilai biner dari heksadesimal 7F itu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kadang nilai biner 0 di depan ini kadang tidak dibutuhkan, teman-teman. Jadi boleh ditulis, boleh enggak ya. Nah, selanjutnya gimana cara mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan heksadesimal.
Nah, caranya itu kita mengubah nilai oktal ini ke nilai biner, teman-teman. Kita lihat 7 di kanan, 2 di tengah, 3 di kiri. Kita lihat contoh yang pertama. 7. 7 dikurang 4 itu hasilnya 3, kita tulis 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1, kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 0, 1 dikurang 1 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. Kita lihat di tengah ada 2. 2 dikurang 4 tidak bisa, hasilnya 0. 2 dikurang 2 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Kita lihat di kiri ada 3. 3 dikurang 2 hasilnya 1, kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. Nah, tinggal kita masukin aja nih ke tabel biner ke hexadesimalnya. Kita masukin ada 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, kita lihat nih. Di kanan yang memiliki nilai biner 1 tuh apa aja? Oh, ada 4, ada 2, ada 1. Kita jumlahkan. 4 ditambah 2 itu 6. 6 ditambah 1 itu 7. Nah, kita lihat lagi di kiri. Oh, ada 8, ada 4, ada 1. 8 ditambah 4 itu 12. 12 ditambah 1 itu 13. Nah, 13 dalam heksadesimal itu bernilai D. Nah, jadi nilai heksadesimal dari oktal 327 itu ada D7. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 2, 2, 1. 1 di kanan, 2 di tengah, dan 2 di kiri. Kita lihat 1. 1 dikurang 4 tidak bisa, hasilnya 0. 1 dikurang 2 hasilnya 0. Tidak bisa. 1 dikurang 1 hasilnya 0, kita tulis 1. Di tengah ada 2. 2 dikurang 4 tidak bisa, kita tulis 0. 2 dikurang 2 bisa, kita tulis 1. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita tulis 0. Kita lihat lagi di kiri. 2 dikurang 2 hasilnya 0, kita tulis 1. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita tulis 0. Langsung kita masukkan ke tabel konversi biner ke heksadesimal ini. Itu ada 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita lihat di kanan yang memiliki nilai biner 1 itu apa aja? Oh, ternyata cuma ada 1, kita tulis 1 di sini. Di kiri kita lihat lagi nih. Oh, ada 8 dan 1, kita jumlahkan hasilnya 9. Nah, nilai heksadesimal dari oktal 221 itu 91. Nah, selanjutnya cara mengkonversikan bilangan heksadesimal ke oktal. Tadi kan oktal ke heksadesimal, sekarang heksadesimal ke oktal. Contoh heksadesimalnya itu ada 9F. F di kanan, 9 di kiri. F itu bernilai 15. 15 dikurang 8 itu bisa hasilnya 7. Kita tulis 1 di sini. 7 dikurang 4 itu hasilnya 3. Kita tulis 1 di sini. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kita tulis 1 di sini. Kita lihat yang di kiri ada 9. 9 dikurang 8 itu bisa hasilnya 1. Kita tulis 1 di sini. 1 dikurang 4 nggak bisa. Tulis 0. 1 dikurang 2, 1 dikurang 2 tidak bisa, kita tulis 0. 1 dikurang 1 bisa, hasilnya 0, kita tulis 1 di sini. Langsung kita masukin bilangannya. Itu ada 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita lihat di kanan nih. Di kanannya yang memiliki nilai biner 1 itu ada 4, 2, dan 1. Kita jumlahkan 4 ditambah 2 itu 6. 6 ditambah 1 itu hasilnya 7. Kita lihat lagi di tengah. Yang hanya memiliki nilai biner 1 itu cuma 2 dan 1. Kita jumlahkan hasilnya 3.
Nah, kita lihat lagi di kiri. Yang punya nilai biner 1 itu cuma 2, kita tulis saja 2. Nah, berarti nilai oktal dari heksadesimal 9F itu 2, 3, 7. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua itu 98. 8 di kanan, 9 di kiri. 8, 8 dikurang 8 itu bisa hasilnya 0, kita tulis 1. 0 dikurang 4 tidak bisa, kita tulis 0. 0 dikurang 2 tidak bisa, kita tulis 0. 0 dikurang 1 tidak bisa, tulis 0. Kita lihat lagi di kiri, 9 kurang 8 itu bisa hasilnya 1. 1 dikurang 4 tidak bisa, kita tulis 0. 1 dikurang 2 tidak bisa, kita tulis 0. 1 dikurang 1 bisa hasilnya 0, kita tulis 1. Nah, langsung saja kita masukkan angka binarnya, yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kita lihat di kanan. Di kanan ini karena tidak ada nilai biner yang bernilai 1, langsung saja kita tulis 0. Kita lihat di tengah, yang memiliki nilai 1 itu ada 2 dan 1. Kita jumlahkan hasilnya 3. Kita lihat lagi di kiri. Oh, ternyata cuma ada 2, langsung saja kita tulis 2. Berarti nilai oktal dari heksadesimal 98 itu 2, 3, 0. Baik, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.